Halo teman-teman, di episode 3 ini aku mau sharing cerita tentang kisah pertemanan cewek dan cowok yang tanpa disadari si cowok ini menaruh rasa dengan teman ceweknya. Nah, sebelum masuk ke topik utama, aku pengen nyapa teman-teman dulu nih. Gimana kabar kalian teman-teman? Semangat terus ya, jalani hari-harimu dengan penuh senyuman dan jangan lupa selalu bersyukur. Oke, kita mulai cerita teman sebelum tidur. Siapkan posisi yang nyaman tanpa kebisingan dan kegaduhan. Selamat mendengarkan, semoga menemani kalian sebelum tidur nyenyak. Di kisah ini akan ada 3 tokoh yang bernama Viko, Mara, dan Anjas. Viko adalah teman dekatnya Mara sejak kecil, dari SD, SMP, bahkan SMA satu sekolah bareng. Rumahnya pun tak jauh, hanya beberapa kilometer saja. Karena kedekatannya, semua yang disukai dan tidak, semua tahu. Mulai dari makanan, minuman, baju, tempat favorit, hingga bunga kesukaannya. Tak jarang, mereka juga sering pakai baju kepelan teman-teman. Awal masuk SMA, kisah percintaan Mara pun dimulai. Mara menyukai teman tongkrongannya Viko yang bernama Anjas. Karena Viko dan Mara punya komitmen pada saat masuk ke bangku SMP untuk tidak saling menaruh rasa, jadi Viko santai-santai aja teman-teman saat Mara dekat dengan Anjas. Sontak Viko pun mendukung asmaranya. Lambat laun, Mara dan Anjas pun berpacaran. Di situ semua terlihat biasa-biasa saja. Waktu pun berjalan sampai pada akhirnya Mara dan Anjas akan menikah dengan Mara berumur 22 tahun dan Anjas berumur 25 tahun, sama dengan umur Viko. Ternyata di saat mereka lulus SMA, si Viko ini mulai ada rasa dengan Mara teman-teman. Diam-diam suka, mulai mencintai pacar temannya sendiri. Namanya juga perasaan, kalau nggak diungkapkan ya bakal sakit. Sudah lebih dari 3 tahun Viko memendam perasaannya. Di saat tanggal nikahnya Mara dan Anjas sudah ditetapkan, di situ pula Viko berencana akan terus terang pada si Mara tentang perasaannya. Namun karena Anjas ini teman dekatnya Viko, jadi pertama kali yang diberitahu tentang perasaannya Viko adalah Anjas. Anjas sudah memahaminya akan rasa yang dipendam oleh si Viko ini. Anjas orang yang baik banget. Ketika dicurhati tentang perasaan Viko ke calon istrinya, si dia nggak marah. Semua pilihan ada di tangan Mara. Mara mau milih siapa antara aku dan kamu. Aku bakal nerima apapun pilihannya nanti, kata Anjas dengan jiwa bijaknya. Baiklah, besok aku akan bilang ke Mara tentang perasaanku, ucap Viko jelas banget teman-teman. Kebetulan besok Mara mau mengajak pergi Viko untuk milih gaun yang akan dipakai pas hari pernikahannya. Ya karena Anjas besok itu lagi ada dinas keluar kota, jadi nggak bisa nemenin Mara milih gaun dan minta tolong juga ke Viko untuk nemenin Mara. Pagi berganti malam, malam berganti pagi.
Mara ke rumah Viko untuk siap-siap ke tempat gaun. Bawa mobil jazz Honda warna putih. Alurnya dipercepat. Hingga sampailah di tempat gaun. Dan pulang udah membawa gaun kesukaan Mara dan Anjas. Di setelah perjalanan pulang, nah nih, di saat perjalanan pulang menuju ke rumah Viko, Viko pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke Mara. Aku punya rasa sama kamu, Mar. Sontak Mara pun kaget. Apa? Aku ada rasa sama kamu. Viko mengulangi kata-katanya. Gila kamu ya. Masih ingat komitmen pas waktu SMP dulu. Kita sama-sama bilang kalau jangan sampai ada yang baper. Ucap Mara dengan tegas. Iya, aku paham. Namanya udah berteman sampai belasan tahun. Ya nggak mungkin lagi kalau nggak ada rasa sekali. Jawab dari Miko dengan jelas. Mulai kapan kamu suka sama aku? Tanya pelan Mara ke Viko. Pas udah lulus SMA, udah mulai suka sama kamu. Waktu berjalan, semua jadi berubah. Yang jelas ini sudah terjadi. Aku cuma pengen kamu tahu aja. Anjas juga udah tahu soal ini. Penjelasan dari Viko. Terus Anjas gimana? Anjas bilang kalau ini semua tergantung dari kamu. Kamu mau milih Viko atau aku? Aku di sini adalah Anjas. Gila banget. Kurang seminggu lagi aku nikah, Vik. Dan kamu malah seperti ini. Aku nggak mungkin batalin pernikahanku. Jawab Mara sambil meneteskan air mata. Viko udah paham karakternya Mara. Di sini udah kelihatan kalau Mara fix untuk memilih Anjas. Kenapa iya? Karena Viko sudah dianggap teman paling dekat oleh Mara dan gak mungkin banget Mara ngelepasin Anjas. Alurnya dipercepat. Endingnya dari kisah ini adalah Mara menikah dengan Anjas. Dan setelah pernikahan mereka, Viko pun pamit pergi ke luar negeri untuk bekerja bareng sama ayahnya. Tamat. Nah, benang merah dari kisah ini kira-kira apa teman-teman? Nah, di sini kalau dari kacamata aku, yang perlu digarisbawahi adalah teman cewek dan cowok itu 99% pasti ada yang menaruh rasa, entah itu ceweknya atau cowoknya. Ya, kebanyakan yang terjadi seperti itu, teman-teman. Pesanku di sini ialah jangan sekali-kali membuat komitmen untuk tidak menyukai. Kita nggak bakal tahu kedepannya kayak gimana, karena perasaan ini bisa berubah sewaktu-waktu, teman-teman. Satu lagi, kalau sudah kelihatan kalau dia sudah punya gandengan, mending kita mundur. Ya berat banget kalau kita disuruh berjuang sendiri, teman-teman. Gak bakal kuat. Baik, itu dulu cerita teman sebelum tidur malam ini. Ya, ambil hikmahnya untuk cerita ini ya, teman-teman. Semoga dengan kisah ini kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Dan untuk teman-teman yang sekiranya punya cerita tentang kisah cinta, tentang pengalaman, tentang perjuangan, boleh banget nge-share. Nanti bisa dikirim ke emailnya Tuman Project atau bisa DM ke Instagramnya saya Rian Yoga. Baik, itu dulu cerita teman sebelum tidur malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. See you. Tunggu cerita teman sebelum tidur selanjutnya.